Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk register ya, mendaftarkan data kita di platform ini. Nah, setelah masuk di sini di dashboardnya ini ada statistik ya. Ada statistik dimana kalau kita memiliki beberapa cabang atau pesanannya yang ada berapa, kemudian kita punya pelanggan berapa, kemudian kita punya pekerja berapa. Nah, di sini ada nilai 1, itu adalah tadi saya yang sudah mendaftarkan ini, pemilik dari bisnis konveksi ini bisa dianggap sebagai pekerja juga di sini atau employee. Nah, di sini akan diperlihatkan juga statistik untuk pesanan dari 6 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir, atau nanti bisa bervariasi tergantung data yang ada. Kemudian ada status pesanan, karena ini kita masih mendaftar belum ada pesanan, jadi status pesanannya masih kosong. Kemudian kalau kita memiliki cabang, kita mungkin bisnis konveksinya berkembang, kemudian di setiap kota kita punya cabang. Nah, nanti cabangnya ini akan di ranking nih berdasarkan performanya masing-masing. Misalnya cabang 1 ada sekian transaksi, sekian pesanan, cabang 2 dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada user. User ini adalah pengguna dari sistem ini. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail lagi ya tentang user role ini ya. Kemudian ini ada ya cuplikan pesanan terbaru. Nah, mungkin saya singgung sedikit dari cabang di sini ya, dimana platform ini adalah platform untuk memudahkan pengelolaan bisnis konveksi para pebisnis semua nih. Nah, di sini kita bisa mengelola cabang juga. Jadi kalau bisnis konveksinya tadi contohnya ada 10 cabang nih di kota-kota besar ya, kita bisa mengelola semua cabang-cabang itu, kita kelola tersentral di sini. Kemudian kita juga bisa mantau pesanan pelanggan dari masing-masing cabang, atau kita juga bisa melihat secara global. Nah, kita tinggal lihat dari satu sistem ini. Kemudian data pelanggan juga, setiap cabang kemungkinan akan memiliki pelanggan yang berbeda ataupun sama. Nah, semua itu nanti akan terkumpul di sini. Kita juga bisa melihat daftar siapa sih pelanggan-pelanggan kita itu. Nah, kita bisa kelola. Nah, kemudian ada user. User ini di sistem ini dibagi menjadi beberapa grup ya. Salah satunya ini vendor admin. Nah, vendor admin ini adalah user atau akun untuk pemilik dari bisnis konveksi itu sendiri. Nah, kemudian nanti ada usernya, ada pekerja, ada adminnya, dan seterusnya. Nah, itu kita melihat dari halaman awalnya, halaman dashboardnya. Nah, di sini kita lihat ada data pengguna. Data pengguna ini atau user. Kemudian kita bisa melihat data cabang. Kemudian kita bisa melihat data pelanggan. Pelanggan yang aktif mana, yang nggak aktif mana.
pelanggannya berapa, di mana, nomor HP-nya berapa, itu bisa dilihat semua. Nah kemudian, nah ini yang menarik nih, ada data produk dengan data layanan. Nah data produk ini apa? Data produk ini adalah data di mana konveksi itu dia menjual produk yang sudah jadi. Misalnya ada nih yang jual seragam sekolah di paket, seragam sekolah merah putih atau pramuka, ataupun bisa aja dijual satuan, misalnya celana pramuka, rok pramuka, baju pramuka dan sebagainya. Itu nanti masuk dalam kategori produk. Nah dalam kategori layanan ini agak sedikit berbeda. Nah layanan itu adalah jasanya dari konveksi itu. Jasa itu bisa saja berupa, misalnya konveksi itu menerima jasa sablon, jasa bordir, jasa mungkin pasang pet, pasang tanda apa gitu di pakaian dan sebagainya, itu nanti masuk ke dalam layanan. Nah atau juga ini bagi yang konveksi yang bisa menerima permak dari pakaian, permak jin misalnya, atau jas, karena misalnya ada yang beli celana terlalu panjang, nah itu bisa dipotong, terlalu besar bisa dikecilkan dan sebagainya. Itu masuk ke dalam kategori layanan. Beda ya dengan produk yang tadi ya. Nah selanjutnya ini adalah pesanan. Di daftar pesanan ini para pebisnis juga bisa mengelola pesanannya. Tadi pesanan itu apa? Nah pesanan itu adalah pelanggan yang memesan. Memesan apa? Memesan layanan ataupun memesan produk. Nah nanti akan tercatat nih semuanya di daftar pesanan. Nah selanjutnya ini ada token. Nah ini token apa sih? Nah token itu nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, mengenai token ini ya. Tapi singkatnya token ini adalah biaya untuk sistem ini. Nah nanti kita perjelas lagi di video selanjutnya. Nah kita akan melihat ke laporan. Nah ini laporannya, ini semuanya bisa dilihat dari laporan pesanan, laporan pelanggan, produk, mutasi token, laporan layanan, laporan penjualan. Nah ini mungkin yang penting nih buat pengelolaan bisnis konveksinya, ini ada laporan penjualan ini yang nantinya bisa untuk melihat perbandingan atau statistik terkait dengan produk atau layanan yang terjual. Nah nanti akan kita lihat di sini kalau sudah ada pesanan yang masuk ya, atau udah ada transaksi ya. Nah kemudian di sini ada data vendor. Nah data vendor ini adalah data kita sebagai vendor atau sebagai pemilik bisnis konveksi itu. Nah data ini adalah data yang tadi sudah diisi pada waktu register. Nah oke. Nah di sini kita bisa edit ya, kita bisa ubah ya. Nah di sini ada yang menarik nih, ada nomor WhatsApp, ada nomor ada ID Telegram. Nah di mana nanti kalau misalnya ini diisi, setiap ada penambahan token, nah token nanti kita bahas lagi ya. Setiap ada penambahan token ataupun setiap ada aktivitas yang itu membutuhkan ada notifikasi ke pemilik bisnis, nanti akan secara otomatis akan dikirim ke nomor yang diisikan di sini. Ini sebagai vendor. Nah kemudian di sini ada profil singkat kita, ada sisa token, ada kita bisa melihat daftar
akunnya. Nah, yang tadi di sini adalah data vendor. Nah, yang di sini adalah data akun kita. Akun kita ini adalah data yang kita pakai untuk login ke sistem. Jadi ini data yang dipakai untuk login ke sistem. Dan ini adalah data tentang profil dari konveksi itu sendiri. Nah, penjelasan singkat mengenai dashboard kayaknya sampai di sini dulu. Nanti akan kita perdalam lagi untuk fitur-fitur selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya.